Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audi Trini Nenova akan menjelaskan tentang gelombang bunyi yang ada pada dawai atau senar pada gitar. Senar pada gitar yang kedua ujungnya terikat apabila dipetik akan menghasilkan gelombang bunyi yang mengarah ke kedua ujung gitar, lalu memantul kembali sehingga terjadi interferensi antara gelombang datang dengan gelombang pantol yang akan menghasilkan gelombang stasioner. Gelombang stasioner ini memiliki pola-pola dan frekuensi-frekuensi yang berbeda secara teratur yang biasa disebut dengan frekuensi harmonis. Frekuensi harmonis dimulai pada frekuensi nada dasar dan dilanjutkan ke frekuensi nada pertama, nada kedua, nada ketiga, dan seterusnya. Nah, ini akan saya contohkan perbedaan frekuensi pada gitar apabila dipetik. Frekuensi yang dihasilkan itu berbeda-beda karena adanya perbedaan panjang dawai. Nah, perbedaan panjang dawai ini akan menghasilkan perbedaan frekuensi yang berbeda apabila senar gitar ini dipetik. Seluruh lubangnya tertutup sehingga banyaknya udara yang bergetar di dalam pipa udara tersebut lebih banyak daripada duri yang semua lubangnya terbuka. Jadi dapat dikatakan bahwa pada nada duri itu panjang gelombangnya lebih panjang daripada pada nada duri tinggi, sehingga frekuensi yang dihasilkan oleh nada duri tinggi itu lebih tinggi atau lebih nyaring daripada nada durinya, karena berdasarkan rumus yang didapatkan itu bahwa panjang gelombang itu berbalik-balik dengan frekuensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemonstrasikan getaran udara pada media botol. Nah, pada demonstrasi kali ini akan ada 3 perlakuan. Perlakuan yang pertama yaitu pada botol yang kosong, perlakuan kedua pada botol yang berisi setengah air, dan perlakuan yang ketiga yaitu pada botol yang diisi 3/4 air. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan frekuensi yang didengar pada botol yang kosong dan pada botol yang berisi setengah air. Nah, dari demonstrasi yang telah saya lakukan, frekuensi yang didengar pada botol yang berisi setengah air lebih tinggi jika dibandingkan dengan frekuensi yang didengar pada botol yang kosong. Hal ini dikarenakan ruang udara di dalam botol yang berisi setengah air lebih kecil dibandingkan dengan ruang udara atau panjang gelombang pada botol yang kosong. Sehingga apabila ruang udara yang ada di dalam botol lebih kecil, maka frekuensi yang dihasilkan pada botol yang berisi setengah air lebih tinggi dibandingkan frekuensi pada botol yang kosong. Kemudian pada botol yang kosong ini frekuensinya lebih rendah dibandingkan dengan botol yang berisi setengah air. Hal ini dikarenakan ruang udara atau panjang gelombang di dalam botol yang kosong ini lebih panjang, sehingga mengakibatkan frekuensi yang dihasilkan pada botol kosong ini lebih rendah. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa frekuensi itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Yaitu saya akan mendemonstrasikan frekuensi pada botol yang diisi setengah air dan pada botol yang diisi 3/4 air. Yang tidak bisa merebut kekuasaan dari mereka. Nah,
dari demonstrasi yang telah saya lakukan, frekuensi yang didengar pada botol yang berisi 3/4 air frekuensinya lebih tinggi jika dibandingkan dengan botol yang diisi dengan setengah air. Hal ini dikarenakan ruang udara pada botol yang diisi 3/4 air lebih kecil jika dibandingkan dengan ruang udara yang ada pada botol yang diisi dengan setengah air. Pada botol yang diisi 3/4 air ini frekuensinya lebih tinggi karena frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Dari demonstrasi yang telah saya lakukan mengenai getaran udara pada botol dengan ketiga perlakuan dapat disimpulkan bahwa frekuensi yang didengar paling tinggi yaitu pada botol yang berisi 3/4 air. Hal ini sesuai dengan teori bahwa frekuensi akan berbanding terbalik dengan ruang udara atau panjang gelombang. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan frekuensi yang didengar ketika kita meniup botol. Nah, di sini pada demonstrasi kali ini ada 3 perlakuan. Yang pertama yaitu botol yang kosong. Kemudian perlakuan yang kedua botol yang diisi dengan setengah air. Dan perlakuan yang ketiga yaitu botol yang diisi dengan 3/4 air. Saya akan mendemonstrasikan di sini akan meniup botol yang kosong. Kemudian kita bandingkan frekuensinya pada botol yang diisi dengan setengah air. Nah, dari kedua frekuensi yang telah kita dengar, frekuensi yang kita dengar pada botol yang diisi setengah air frekuensinya lebih tinggi jika dibandingkan dengan frekuensi pada botol yang kosong. Hal ini dikarenakan ruang udara pada botol yang berisi setengah air dia lebih kecil jika dibandingkan dengan ruang udara yang ada di dalam botol yang kosong. Sehingga apabila ruang udara di dalam botol ini kecil, maka frekuensi yang dihasilkan akan semakin besar atau semakin tinggi. Nah, pada botol yang kosong ini ruang udaranya dia lebih panjang sehingga frekuensi yang dihasilkan dia kecil. Jadi perbandingannya ini tuh frekuensi yang berisi setengah air dia lebih tinggi daripada frekuensi pada botol yang kosong. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan frekuensi yang didengar ketika kita meniup botol yang berisi setengah air dengan botol yang berisi 3/4 air. Kemudian kita bandingkan frekuensi yang kita dengar pada botol yang berisi 3/4 air. Nah, dari frekuensi yang kita dengar pada botol yang berisi setengah air, dia lebih rendah daripada frekuensi yang kita dengar pada botol yang berisi 3/4 air. Hal ini dikarenakan ruang udara yang ada pada botol yang berisi 3/4 air lebih kecil jika dibandingkan dengan ruang udara yang ada pada botol yang berisi dengan setengah air. Sehingga seperti yang setelah saya jelaskan tadi, bahwa ruang udara dalam botol itu sebagai panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi. Jadi apabila semakin kecil panjang gelombang atau ruang udara yang ada di dalam botol, maka frekuensi yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, dari ketiga demonstrasi yang sudah saya lakukan dapat disimpulkan bahwa frekuensi yang didengar paling tinggi itu ada pada perlakuan yang terakhir, yaitu pada botol yang diisi dengan 3/4 air. Demonstrasikan frekuensi yang akan kita dengar pada gelas piala. Perlakuan yang pertama yaitu kita menggunakan gelas yang kosong.
demonstrasikan frekuensi yang akan kita dengar apabila gelas diisi setengah air. Yaitu dengan mengisi 3/4 air pada gelas. Dari ketiga perlakuan yang telah saya demonstrasikan tadi, dapat disimpulkan bahwa frekuensi yang kita dengar pada gelas yang kosong itu frekuensinya dia semakin tinggi. Hal tersebut dikarenakan pada gelas yang kosong masanya dia hanya terdiri dari massa gelas itu sendiri. Kemudian pada gelas yang berisi setengah air, frekuensinya lebih rendah jika dibandingkan dengan gelas yang kosong. Hal tersebut dikarenakan massa pada gelas yang berisi setengah air ada massa gelas ditambah dengan massa setengah air itu tadi. Nah, yang perlakuan ketiga ini frekuensinya dia lebih rendah jika dibandingkan dengan frekuensi pada gelas yang berisi setengah air. Hal tersebut dikarenakan volume air pada gelas pada perlakuan ketiga lebih banyak jika dibandingkan dengan volume air pada gelas pada perlakuan yang kedua, sehingga dapat disimpulkan bahwa frekuensi yang paling tinggi ada pada